kita tekan yang lambang petir ini 2 kali, nanti otomatis speedometer nyala dulu, lalu jeda berapa detik motor ini akan nyala. Contohnya seperti ini, perhatiin ya, seperti itu 2. Nah ini nyala, lalu ini mati, baru nyala ya, motor udah bisa jalan. Ini tanpa kunci kontak juga bisa nih. Ini kunci kontak kita cabut, tapi untuk matiinnya kita tekan buka kunci dari sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rafindra Hermawan. Nah, oke, di video kali ini saya kedatangan motor Vario 125. Ini terbaru tahun 2022 nih teman-teman. Ini baru 2 bulan lah kurang lebihnya ya. Nah ini seperti biasanya di video saya sebelumnya, di sini saya mau pasang alarm ya. Tapi di sini saya menggunakan alarm merek Phoenix ya teman-teman. Ini alarmnya ya, Phoenix A1 Pro ya, ini Phoenix A1 Pro. Ini fiturnya sudah lengkap ya teman-teman. Udah ada jeda injeksinya juga nih untuk alarm Phoenix ini. Nah, untuk cara pemasangannya nanti saya jelaskan selanjutnya ya. Oke, sebelum videonya kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, bagikan agar channel ini bisa terus berkembang. Nah, oke, saya ini buka dulu ya body-bodinya, biar nggak kelamaan, saya skip aja ya teman-teman. Ini saya soalnya bodinya agak susah ya. Kita buka bagian depan, batok atas, lalu jok belakang itu kita buka juga ya. Oke, langsung aja saya buka dulu. Nah oke teman-teman, jadi seperti ini ya. Ini bodinya sudah saya buka semua ya, dan kabel-kabelnya ini sudah saya pasangin semua. Tadi untuk cara buka bodinya nggak saya videoin karena nanti kelamaan ya, makanya saya skip aja biar nggak kelamaan. Saya buka-buka bodinya dulu. Nah jadi yang harus dibuka ini bodinya bagian sini. Nah ini ada batok kepala depan ya. Ini kita copot seperti ini karena kabelnya ada di belakang sini, susah nanti kalau kita nggak dicopot. Nah, ini tameng depannya kita copot juga ya, seperti ini tuh. Nah, ini kalau untuk Vario ini agak harus berhati-hati teman-teman ya, jangan asal tarik. Biasanya kalau asal tarik, nah klem-klemannya seperti ini pada patah ya. Nah jadi harus hati-hati, kita congkel-congkel dikit, kita cari selahnya kalau untuk buka bodi bagian ini, karena ini bautnya sedikit ya, nggak seperti motor-motor pada umumnya. Kalau ini bautnya paling cuma berapa biji, nah lainnya cuma ditempel-tempel dengan kancingan seperti ini aja. Jadi kita buka bodinya itu harus hati-hati biar nggak pada patah ya. Nah jadi kita buka tameng depan ini, lalu ini kita buka juga nih. Ini untuk masukin kabel juga ke bawah. Nah untuk joknya juga kita angkat juga nih. Kalau nggak diangkat kita agak susah untuk masang di bagian belakang ini ya. Nah jadi untuk kabel-kabelnya di sini saya jelasin ya teman-teman. Jadi seperti ini ya. Ini di sini ada modul alarm ya. Ini modul alarmnya nanti dibungkus ya. Walaupun udah waterproof, saran saya dibungkus saja biar lebih aman ya. Nah ini di sini kabel-kabelnya sudah saya pasang semua. Nah di sini kabel yang kalau untuk Vario 2022 ini jangan sampai ngambil kabel di bagian ECU ya teman-teman, karena berbahaya, bisa nanti jebol ECU-nya ya. Jadi kita ambil di amannya aja ke standar samping untuk cut engine-nya. Jadi seperti ini. Untuk kabel warna kuning ya, semua udah tahu ya, kuning 2 ini biasanya yang kalau sering nonton video saya, kalau untuk Honda kita masuk ke soket sen seperti ini ya. Ini soketnya di sini. Di sini untuk kuning ini dibolak-balik nggak apa-apa. Ini satunya masuk ke biru telur asin ini ya, satunya ke warna oranye ya, seperti ini. Kuning ini dibolak-balik nggak apa-apa. Nah lalu untuk kabel warna merah ini kita ambil di soket kontak sini teman-teman. Ini di sini ada kontak, dicabut aja soketnya. Nah ini masuknya warnanya merah strip putih. Nah lalu yang oranye ini kita masuk ke sini teman-teman, ke kontak juga. Ini tapi di cabang 2 seperti ini ya, cabang 2 baru masuk ke oranye. Ini yang kabel di cabang 2 ini kabel warna hitam ya, kabel warna hitam dengan hitam strip putih. Nah kalau kenapa dicabang ya, kalau nggak dicabang kita masuk ke warna hitam aja, warna oranye ini nanti starter dan remote-nya nggak bisa ngangkat ya, nggak bisa nyala. Jadi kita harus jumper seperti ini, kita cabang jadi 2, warna oranye masuk ke warna
hitam dan hitam strip putih. Nah, seperti ini ya. Lalu selanjutnya untuk kabel warna biru. Ini warna biru sudah saya bungkus pakai solasi nih. Naik ke atas ini. Ini saya buka batok atas ini. Nah, di sini kabelnya ada di sini ya, teman-teman. Ini yang menuju ke saklar kabel starternya ini. Nah, di sini. Nah, ini kabelnya sudah saya solasi sih tadi. Nah, di sini teman-teman masuk ke kabel warna kuning strip hijau di sini ya. Kuning strip hijau untuk kabel warna biru dari remote-nya. Nah, lalu selanjutnya untuk kabel warna pink, ini terakhir. Yang kabel warna abu-abu kita potong aja, nggak dipakai ya. Nah, untuk kabel warna pink ini terakhir, ini kita masuk ke relay seperti ini. Tapi relay ini kita masih banyak kabel juga. Nah, di sini untuk warna pink ini masuk ke pin sebelah ini ya, dari sini aja. Nah, ini pin yang warna pink dari remote, kita masuk ke pin yang sebelah kanan ini, kanan ya, yang kanan ini kan warna pink, masuk ke pink. Ini dibolak-balik antara yang sebelah sini dengan sebelah kiri juga nggak apa-apa ya, warna pink ini terserah teman-teman. Ini fungsinya sama. Nah, ini pink saya masuk ke sebelah kanan ini ya, kanan bawah. Lalu yang sebelah kirinya ini, sebelah kiri yang warna putih ini, kita masuk ke sini, ke soket alarm yang warna oranye tadi, yang kontak keluar tadi ya, yang warna oranye. Nah, lalu selanjutnya ini ada kabel ini hitam dengan kuning ya, yang di atas ini tengah dengan pojok kanan atas. Kita masuk, kita tarik ke bawah teman-teman seperti ini. Kita tadi buka ini, kita masuk ke bagian belakang. Nah, di sini, nah kita buka jok dulu ya biar nggak susah. Nah, di sini ada kabel ya teman-teman. Ini soketnya warna biru. Nah, ini kabel starter samping ini. Ini kabelnya warna biru ya, biru strip putih. Nah, ini terserah mau teman-teman mau dipakai yang mana. Ini kan ada dua. Salah satu dicopot ya. Ini di bagian sini dicongkel aja, ditarik. Lalu satunya masuk ke yang soket tadi yang ditarik dari sini. Nah, satunya ini masukin soket lagi ke sini. Ini udah saya potong lah ibaratnya. Tapi ini nggak dipotong, cuma dikeluarin soketnya. Jadi nanti kalau kita mau standarin lagi tinggal colok aja. Udah, kalau sudah seperti ini, ini pemasangannya cuma seperti itu aja ya. Ini tinggal perapian aja. Nih saya skip lagi biar nggak kelamaan, saya rapiin. Lalu saya tes untuk fungsi alarmnya. Nah, oke teman-teman, ini sudah selesai ya. Untuk pemasangannya cuma seperti tadi, sangat gampang ya. Cuma kita agak susah di bagian bodinya. Untuk buka-buka bagian bodi kita agak susah ya. Jadi untuk pemasangannya seperti video-videonya sebelumnya. Nah, ini untuk alarmnya di sini, ini Phoenix A1 Pro ya, seperti ini alarmnya. Nah, jadi ini untuk fiturnya sudah lengkap ya. Jadi pertama kita untuk kunci gembok, kalau kita parkir kita tekan kunci gembok ini sekali. Nah, alarm bunyi ya. Jadi kalau sudah alarm bunyi gini, ini alarm sudah bekerja. Jadi kalau kontak ini dibobol, motor ini nggak akan bisa hidup ya. Contohnya seperti ini. Nah, motor nggak akan bisa hidup. Nah, lalu untuk netralin lagi kita tekan yang buka kunci. Nah, ini bisa langsung hidup. Nah, sudah hidup ya. Lalu untuk fitur antisipasi begal untuk matiin jarak jauh juga bisa ini teman-teman. Jadi kita misalkan ini motor posisi hidup ya. Jadi kita dibegal, motor kasihin aja sama kontaknya nggak apa-apa. Jadi remote-nya jangan. Jadi ini jaraknya kurang lebih 50 meter, tapi jangan nunggu 50 meter ya teman-teman. Jadi kita 10 meter aja, kita patiin aja dari remote. Jadi matinya kita tekan kunci gembok ini sekali, nanti otomatis motor ini akan mati. Contohnya seperti ini. Nah, motornya mati, motor mati dan nggak bisa hidup lagi. Untuk sensor sensitifnya masih fungsi. Nah, jadi kita gedor, kita senggol bunyi ya. Kalau teman-teman mau dikurangin untuk sensor getarnya, kita tekan ini teman-teman, lonceng ini yang agak lama sampai nanti bunyi. Kita nyari mau sensitif berapa, kita nanti ketahuan. Jadi seperti ini. Nah, ini 4 5 ya, 1 2 3 4 5. Nah, ini 1 ya, kedua ya, kita ambil 2. Kalau sudah kita nemu yang mana, kita tekan kunci gembok tadi. Jadi disenggol nggak terlalu sensitif kalau sudah kita atur dari sini. Nah, untuk starter dari remote juga bisa. Ini udah ada jeda injeksi ya. Jadi
seperti ini kita starter dari sini, kita tekan 2 kali, 1 2, ini nunggu 3 detik, 1 2 3 baru nyala motornya. Nah seperti ini udah aman ya untuk motor injeksi. Jadi kita ulangin lagi, kalau untuk matiinnya kita tekan buka kunci, nah mati. Nih contohnya seperti ini ya, kita tekan yang lambang petir ini 2 kali, nanti otomatis speedometer nyala dulu, lalu jeda berapa detik motor ini akan nyala. Contohnya seperti ini, perhatiin ya, seperti itu 2. Nah ini nyala, lalu ini mati, baru nyala ya, motor udah bisa jalan. Ini tanpa kunci kontak juga bisa nih. Ini kunci kontak kita cabut, tapi untuk matiinnya kita tekan buka kunci dari sini ya. Lalu selanjutnya ini untuk fitur mode hazard juga ada ya teman-teman. Jadi ini posisi motor hidup ya, tapi lalu kita tekan lonceng sekali. Nah ini mode hazard aktif ya. Untuk matiinnya kita tekan sekali. Oke seperti itu. Lalu untuk mode silent, ini kan nggak silent ya, kalau disenggol bunyi. Mode silent teman-teman, kita tekannya kunci ini tapi yang agak lama, sampai lampu sennya ngedip dua-duanya, seperti ini contohnya. Nah itu nggak saya, berarti ini udah mode silent, tapi kalau dijebol maling tetap bunyi alarm, motor nggak bisa hidup. Oke, mungkin fiturnya cuma itu aja sih, udah lumayan ya, udah lengkap. Jadi untuk pemasangan kali ini sampai sini saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.